Ini dia momen yang kita semua tunggu-tunggu. Pertarungan sengit antara Miko dan Prestio akhirnya tiba. Tapi jujur aja, ini bukan pertarungan biasa buat keduanya. Karena apa? Karena mereka bakal saling adu kekuatan luar biasa yang masing-masing miliki. Gak sabar banget lihat siapa yang bakal unggul. Dapatkan kekuatan itu karena kau telah mengalahkan banyak iblis. Tapi saat ini, yang kau lawan bukanlah iblis biasa. Aku adalah raja para iblis. Hahaha. Oke, gak usah banyak basa-basi. Buat yang mau subscribe dan like, silakan banget. Tapi yang gak sabar, langsung lanjut aja ke videonya. Jadi sebelum mencapai kekuatan maksimalnya, Miko udah lebih dulu harus melawan iblis kuno. Tapi di sisi lain, Prestio sangat yakin kalau kekuatan Raja Iblis miliknya bisa mengalahkan Miko. Aku tahu, kau mendapatkan kekuatan itu karena kau telah mengalahkan banyak iblis. Tapi saat ini, yang kau lawan bukanlah iblis biasa. Aku adalah raja para iblis. Hahaha. Tapi sekuat apa sih sebenarnya kekuatan iblis Prestio sampai dia bisa percaya diri begitu? Tapi nyatanya, beberapa lawan yang mencoba menjatuhkan Miko malah tumbang hanya dengan beberapa serangan. Walaupun kau raja dari para iblis, tetap saja, iblis tidak akan mampu menang melawan kekuatan manusia. Dan bener banget kata Miko, kekuatan iblis, bahkan kekuatan Raja Iblis sekalipun, gak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan sejati dari seorang manusia. Gimana menurut kalian? Setuju gak sama kata-kata Miko? Emang sih, Miko jago banget soal bertarung. Buat juga kau, ini belum selesai. Pertarungan kita belum berakhir. Kamu sadar kan, Prestio? Meski kamu punya kekuatan besar, kamu yakin masih bisa kalahin Miko? Jangan cuma gede omongan aja, Prestio. Hebat juga kau, ini belum selesai. Pertarungan kita belum berakhir. Tapi ternyata Prestio juga gak main-main. Sekali tendangan aja, Miko sampai terpental ke belakang. Gokil juga ya. Tapi lihat deh, kemarahan Miko gak bisa diremehkan. Sekali serangan balik, Prestio langsung tumbang gak sadarkan diri. Nah, itu baru Miko. Untungnya, Ken dan teman-temannya berhasil sampai ke lokasi dengan selamat. Tapi pertanyaannya, mereka berhasil ngalahin Bernard dan kelompoknya, atau justru mereka yang kabur? Coba tebak di kolom komentar ya. Itulah Miko. Setiap pertarungan, selalu dia pemenangnya. Dan benar kata Chris, Miko memang selalu menang di setiap pertarungan. Nggak ada satupun, bahkan iblis, yang bisa ngalahin dia. Miko, terima kasih untuk semuanya. Maafkan aku melakukannya pada ayah kandungmu. Kamu nggak perlu minta maaf, Miko. Memang sudah seharusnya seperti ini. Syukurlah Resti akhirnya sadar dari pingsannya. Dan dia justru merasa lega karena Miko udah berhasil ngalahin Prestio. Sekarang nggak ada lagi ancaman di kota metropol karena otaknya, Prestio, udah tumbang. Tapi di balik itu, Miko sempat merasa bersalah karena udah ngalahin ayahnya Resti. Tapi Resti malah bersyukur, karena menurut dia, ayahnya memang pantas dihukum atas semua kejahatan yang udah dilakukan. Rantainya menghilang. Pak Dirga, sekarang kita bebas. Sepertinya Miko berhasil mengalahkan wali kota. Miko memang hebat. Pak Dirga, ayo kita keluar dari tempat ini. Ya, ayo kita keluar. Disangka, tiba-tiba rantai pembatas energi Prestio menghilang. Dan itu bikin Pak Dirga dan Pak Harry bebas dari penahanan. Semua karena Miko berhasil mengalahkan Prestio. Bukti dan keterangan para saksi, Prestio dengan jabatan wali kota metropol telah dinyatakan bersalah dengan berperan menghilangkan nyawa saudara Benny. Akhirnya, dengan bukti-bukti yang udah dikumpulin, Miko dan teman-temannya membawa Resti ke hadapan hakim. Dan setelah diperiksa, hakim menjatuhkan hukuman paling berat buat Prestio, hukuman mati. Saudara Prestio resmi diberhentikan dari jabatan wali kota metropol dan dijatuhi hukuman mati. Apa? Hukuman mati? Tidak bisa, saya tidak bersalah, saya tidak bisa dihukum. Tamat riwayatmu, Prestio. Tapi anehnya, Prestio malah bersikeras bahwa dia nggak bersalah. Padahal jelas-jelas dia biang kerok dari semua kekacauan di kota metropol. Emang nggak punya hati nurani ya? Risti, aku adalah ayah kandungmu. Tolong ayah Risti, ayah menyesal sudah melupakanmu. Tolong ayah Risti. Dari Risti kecil, Risti hidup berdua dengan ayah Benny, bukan kamu. Walaupun kamu ayah kandungku, tapi aku tidak pernah menganggapmu sebagai ayahku karena kamu sudah melupakanku. Ayahku hanya satu, yaitu ayah Benny, dan kau sudah membunuhnya. Dan jelas banget, Resti nggak mau ngakuin Prestio sebagai ayahnya. Ya wajar aja, siapa sih yang tega ninggalin anaknya sejak kecil? Bukan sosok ayah yang layak diakui. Bagi Resti, satu-satunya sosok ayah sejati adalah Benny. Meski bukan ayah kandung, tapi dia yang membesarkan Resti dengan penuh kasih. Syukurlah, akhirnya kota ini kembali damai. Semoga wali kota yang baru bisa membuat kota metropol selalu damai. Sekali lagi, aku harus bilang makasih sama kamu, Miko. Kalau aku nggak ketemu sama kamu, mungkin aku nggak akan setenang ini.